Kali ini saya akan menghadirkan video yang lucu dari orang tua fenomenal guys ya, yakni Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais dan juga kawan-kawan yang geruduk KPK ingin menangkap anak-anak Pak Jokowi. Ada-ada aja ya ulah orang tua yang sudah sepuh ini guys ya. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaannya untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah kita semua termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua, ya. Kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China. Dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, Undang-Undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami, selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, supaya kapok. Di Korea 4 presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. 3 tuh jenderal kuasa banget. 1 anaknya Pak Chung Hee perempuan. 4-empatnya di penjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya keluarganya. Nah Indonesia nggak mungkin bisa maju 25 tahun lagi kita ngomongin KKN lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang. Ya, sudah waktunya para pejabat siapapun, kami minta KPK berani untuk mengadili dan menangkap. Saya minta Ubaid tolong jelaskan sedikit. Ubaid ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi, termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan itu sesungguhnya itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa, sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa, tapi yang menerima anaknya. Ini dugaan kuatnya ke sana. Boleh jelaskan lagi Mas, laporannya waktu itu apa ya? Oh, laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang.
yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam, termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watim-Pres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Amin Mas Amin. Mas Amin dulu. Lucu juga ya, wajah-wajah dari kelompok-kelompok sakit hati ya. Oke, kalau Amin Rais ini kan sudah tidak asing lagi ya, Rizal Ramli itu sudah tidak asing lagi lah ya. Kelompok-kelompok yang sama ya, wajah yang sama mulu, udah bosan kita lihatnya ya. Tapi tadi ada salah satu figur baru nih ya, saya nggak salah dengar tadi namanya Pak Ubaid ya. Dan Pak Ubaid ini adalah Ubedillah Badrun ya. Kalau teman-teman masih ingat, dulu pernah beliau melaporkan anak-anak Pak Jokowi atas dugaan korupsi ya, menerima gratifikasi dan sebagainya ya. Akan tetapi anehnya ya, laporan Ubedillah Badrun itu, apa yang dia sampaikan itu hanyalah presentasi dia ya, dugaan dari dia. Tetapi dia tidak bisa membuktikan ya. Ketika KPK meminta bukti, dia malah menyerang balik atau menyuruh KPK yang harus mencari bukti ya. Ini dia yang melaporkan. Anehnya dia tidak punya bukti, dia minta KPK untuk mengusut dan mencari bukti itu. Ini benar-benar aneh guys. Makanya ya, kalau logika-logika yang kebalik seperti itu, pasti dia akan menemukan kelompok-kelompok yang sevisi misi, yang sefrekuensi dengan dirinya ya. Makanya dia berada di kelompok dari Amin Rais ya, Pak Rizal Ramli. Rizal Ramli ini memang menyimpan dendam yang sangat besar terhadap Presiden Jokowi sejak beliau dipecat. Kalau Pak Amin Rais ini ya udah semakin tua, semangatnya nggak kendor-kendor ya. Dia juga sama guys ya, hampir seperti Rizal Ramli juga. Karena dia merasa diri sebagai bapak reformasi ya, sebagai orang yang sangat berjasa untuk negeri dan bangsa ini. Karena itu dia tersinggung kalau jasa-jasanya itu diabaikan, tidak diperhatikan oleh Pak Jokowi. Ya bagaimana Pak Jokowi mau bersahabat dengan Amin Rais, sedangkan Amin Rais ini selalu melontarkan pernyataan-pernyataan yang negatif mulu terhadap pemerintah saat ini atau kepada Presiden Jokowi. Dan Amin Rais ini pantas disebut sebagai bapak upil power guys ya, bukan people power ya. Karena kemarin katanya mau people power, tetapi karena yang hadir itu hanya seupil ya, jadinya bapak upil power. Ya, kalau kalian datang ke gedung KPK untuk memperjuangkan agar KPK ini bekerja maksimal dalam memberantaskan korupsi, oke, itu sih sah-sah saja menurut saya ya. Akan tetapi perjuangan dan motivasi kalian ini bukan untuk itu ya. Perjuangan dan motivasi kalian sebenarnya adalah bagaimana caranya agar Pak Jokowi dan keluarganya ini ya bisa dijatuhkan. Nah, itu yang saya lihat motivasi dari perjuangan kalian ya. Karena orang-orang yang sama terus guys ya, figur-figur yang sama yang ingin sekali memaksulkan Pak Jokowi, akan tetapi niat jahat mereka tidak direstui oleh Tuhan, sehingga akhirnya tidak pernah berhasil sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini. Oke guys, masih ada komentar-komentar dari netizen-netizen yang lain untuk Amin Rais, Rizal Ramli dan kawan-kawannya. Mari kita sama-sama menyimak berikut ini. Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais, mereka adalah pasangan yang sangat pas. Pasangan sakit hati, pasangan sesepuh, pasangan orang tua yang sudah tidak dipercaya rakyat lagi, tapi perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa supaya Bapak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Itulah mereka, Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais. Dengan perjuangan itu, Bapak ini mempunyai gelar. Jangan salah,
Pak Amin Rais dan Bapak Rizal Ramli ini juga mempunyai gelar ibarat pemain wayang, kayak Sengkuni dengan Durno. Cocok orang dua ini, nggak bisa dipisahkan. Pokoknya sudah pasangan serasi, seperti ada dandang ambek tutupe, seperti itu. Tapi Pak Amin Rais ya kan, dengan Pak Rizal Ramli, berjuanglah terus Pak. Jangan putus asa, jangan menyerah Pak. Nanti kalau sampean sudah frustasi atau menyerah atau memang sampean sudah tidak mampu, sudah putus asa, barangkali loh ya, Bapak mau mencari tali, saya ada Pak, di rumah ada 4. Barangkali mau dipakai, silahkan Pak. Tidak saya pungut biaya, gratis. Oke, saya mengerti ya maksud Bang Imron ini ya. Jadi ini pesan yang bagus juga nih. Untuk Pak Rizal Ramli dan Pak Amin Rais, kalau memang perjuangannya sudah berhenti ya, kalau membutuhkan tali, Bang Imron sudah menyiapkan tali gratis ya, nggak perlu capek-capek mengeluarkan duit untuk bayar membeli tali itu, tetapi tali itu gratis. Tes. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Ya, Joko Wirang. Terus Mbah Amin, nek Pak Jokowi mboten saged menyelesaikan korupsi, namanya bukan Joko Widodo, tapi ganti menjadi Joko Wirang, begitu kira-kira. Kalau begitu, Mbah Amin ini kan namanya Amin Rais. Nek terusan ae menghibur saya. Rais randuwe isin. Oke, saya jadi teringat ya dengan salah satu abang yang pernah saya reaksi videonya. Dia menyingkat nama Pak Amin Rais menjadi ASU ya. Artinya Amin suka usil. Kita harus bantu Rocky Gerung. Bantu apa Mbah? Hah? Yang jelas kalau ngomong. Nggak usah bantu. Hah? Bantu carikan istri buat si RG. Biar nggak keluar masuk kamar mandi aja dia. Ya, itu akibat kebanyakan keluar masuk kamar mandi tuh si RG. Makanya seperti itu mulutnya. Ya, carikan istri biar encer nih pikirannya. Ya Mbah. Si Mbah pun udah tua, orang yang salah kok mau dibantu. Bukan ngurusi anak istri sana keluarga, asik sibuk mikiri politik. Nikmati masa tua itu. Kemarin sudah, apalagi udah jadi ketua MPR lagi. Sempat jadi ketua MPR, apalagi asik sibuk nyalahin orang. Bela orang yang nggak bener, memang manusia akhir zaman Mbah. Tobat apa Mbah? Manusia akhir zaman ya. Memang Pak Amin Rais ini kita lihat seperti seorang kakek tua yang sulit sekali untuk menikmati masa tua ya. Dia sepertinya tersiksa sekali guys ya selama kepemimpinan Pak Jokowi ya. Seperti menjadi orang tua yang tidak bahagia. Ya mudah-mudahan lekas bertobat guys ya. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, memang kalau segala sesuatu itu sudah dilandasi rasa kebencian, semua pun apapun itu pasti salah di mata. Andaikan dulu Bapak tidak diberhentikan menjadi menterinya, mungkin Bapak tidak akan berbicara seperti ini. Sebagai rakyat, saya mengatakan yang dibuat susah, saya merasa tidak disusahkan kok. Hari ini semoga Bapak Presiden Republik Indonesia senantiasa diberi kesehatan selalu. Amin. Yang mau bikin kerajaan, siapa juga yang mau bikin kerajaan? Pak, istighfarlah. Pak Rizal, ya Anda itu Menteri Ekonomi, ngerti nggak sih? Kita ini negara republik, ya, bukan negara kerajaan. Jadi jangan mengarang-arang cerita bahwa Pak Jokowi mau bikin kerajaan, ya. Sudahlah, ya, halusinasi Anda jangan terlalu
melebar kemana-mana. Untuknya, dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Mumet dasku. Upil power gagal, ijazah palsu gagal, makzulkan Jokowi gagal. Iki apa meneh ngeluruk ke KPK. Dan juga pakaian adat Jokowi waktu HUT RI ke-78 diungkit-ungkit. Katanya Pak Jokowi ingin menjadi raja. Aduh, Mbah Amin, Mbah Rizal Ramli, stop. Sudah tua Mbah, sudah cukup. Kita sudah capek dengan kekisruan ini. Kalian goreng terus supaya Pak Jokowi segera turun. Jokowi? Makin heran saja saya ini sama Jokowi. Wow, ada ya orang kayak gini ya. Saya kok nggak yakin ya Kapolri tidak mau bertindak. Tetapi lebih saya yakin adalah Jokowi memberikan instrumen supaya Polri tidak bertindak. Mengapa? Ada orang yang olok-olok Jokowi seperti Rocky Gerung. Wow, aman dan selamat. Jadi Rocky Gerung saved by Jokowi. Selamat karena kebaikan hatinya Jokowi. Ini orang ini luar biasa loh. Patut kita contohi. Tidak membalas jahat dengan jahat. Padahal kalau dia mau melakukan, tidak usah dengan cara-cara dia sendiri, ya. Tetapi dengan menggunakan fasilitas undang-undang sudah bisa dicerat, dan itu luar biasa. Rocky Gerung sudah berulang-ulang melakukan, dan Jokowi tidak menggunakan fasilitas itu. Ini bukan semata-mata berbicara tentang demokrasi dan atau nilai-nilai kebebasan manusia untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Lebih daripada itu, Jokowi mempunyai karakter yang mulia. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang mau olok-olok dia. Yang penting dia bekerja untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya yakin sekali Jokowi melakukan itu. Dan hal yang paling utama, justru Jokowi tidak mau mengambil hak Tuhan. Karena pembalasan itu kan adalah hak Tuhan. Dia tidak mau merampas hak yang Tuhan punya untuk pembalasan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tepat pada waktunya, dengan cara yang tepat dan terukur, sesuai dengan keakuratan tindakan Tuhan yang harmonis, powerful. Kalau hari ini kita belum ditindak atau belum mendapat bagian tindakan dari Yang Maha Kuasa, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita yang berbuat jahat, kepada siapapun yang berbuat jahat, untuk bertobat. Bukankah maksud kemurahan hati Allah dinyatakan kepada manusia supaya manusia bertobat? Tapi kalau manusia tidak mempergunakan itu urusan dia sendiri. Oke? Salam kemanusiaan, salam demokrasi, salam NKRI, Indonesia kuat, bersama Jokowi dan pemikir-pemikir Indonesia yang mau berbuat baik. Siapapun, dimanapun, kita adalah satu tim untuk Indonesia yang jaya. Salam NKRI, harga mati ya. Salam NKRI, harga mati. Oke, luar biasa ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak ini guys ya. Jadi ada pelajaran di balik itu semua ya. Kata-kata yang luar biasa yang saya tangkap tadi, bahwa Pak Jokowi ini tidak ingin atau tidak mau merampas hak Tuhan ya. Dia tidak ingin
membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, bagi orang-orang yang merendahkan, memfitnah, mencaci maki beliau, ya. Tapi dia membalas itu dengan kebaikan, ya. Nanti kalau untuk selanjutnya karma atau apapun itu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Di sini juga saya jadi teringat dengan kata-kata dari Ketua Gamki, anak muda dari Gamki kemarin, dia melakukan pidato di hadapan Pak Jokowi. Dia mengatakan Pak Jokowi ini sudah mengajarkan kami, ya, salah satu ajaran dari kitab suci juga, bahwa jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu, ya. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi buatlah musuh bertekuk lutut dengan kebaikan. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Ya, malu sekali. Ya, jadi Mas Jokowi, please, ya, kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya, udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol, insya Allah. Ya, amin. Rakyat punya kedaulatan. Ya, terima kasih. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol, ya. Buktinya apa? People power Anda menjadi upil power kok. Jangan suka menggonta-ganti nama orang lah, Pak Amin Rais, ya. Ya, pantas saja Anda dipanggil Asu, ya, Amin. Amin suka usil oleh abang yang dari Batam kalau nggak salah, ya. Itu karena Anda suka menggonta-ganti nama orang lain, ya. Kalau Anda ingin nama Anda bermartabat dan dihargai orang lain, ya Anda sendiri harus menghargai orang lain juga, Pak Amin. Aduh, saya jadi nggak enak, guys, ya. Saya menasihati orang yang sudah sepuh seperti ini, jadi nggak enak saya, ya. Mohon maaf nih, Pak Amin. Sudah 25 tahun itu. Izin stick video ini ya. Udah kalian lihat? Udah kalian lihat kinerja Bapak ini? Udah. Mana orang yang suka mengejek-ngejek Bapak ini? Yang bilang Bapak ini tolol, yang bilang Bapak ini bodoh, yang bilang Bapak ini pelengak-pelongok, yang bilang Bapak ini tak ngerti kerja, yang bilang Bapak ini hanya duduk santai. Itu bagi kalian yang membencinya. Siapapun presidennya, kalau jiwa kalian masih ada jiwa pembenci, ya, jiwa pembenci, jiwa amarah, mau sekaligus pun bapak mama kalian yang terpilih jadi presiden atau keluarga kalian terpilih jadi presiden ke depan harinya, tetap dalam diri kalian itu tetap benci. Udah kalian lihat kan kinerja bapak ini kan, pergi ke sana kan, tetap dicintai kan. Mau dimanapun dia, kalau namanya memang hatinya bersih, tetap bersih dan bersih, tetap dicintai dia dimanapun, tetap disayangi. Udah kalian lihat yang kemarin, yang ke Sukarame datang dia sama Kesan Pelajar kemarin, bapak ini ke Medan. Kayak mana? Mana yang membenci itu? Hah? Mana yang membenci bapak ini? Kenapa nggak nongol kemarin? Hah? Seharusnya kalian nongol di situ. Jangan kalian benci kalian bilang giliran bapak ini datang, ya. Tapi kalian lihat juga dia datang kan? Pura-pura jadi pendukung dia, kalian diam-diam datang. Penasaran juga kalian lihat bapak ini datang waktu di Sukarame sama di San Plaza kan? Kalian inilah, kalian benci orang yang kinerjanya bagus. Yang kinerjanya nggak bagus, kalian suruh jadi RI 1. Udah memimpin satu kota aja nggak jelas. Satu apa kita bilang ya, satu kota lah kita bilang ya, nggak jelas. Nggak usah kita sebut namanya. Kayak mana mau mimpin negara ini gitu loh. Nanti tegas sekali bapak ini, kayak yang gue bilang kemarin, kalian jantungan. Bapak ini lembek, kalian bully habis-habisan. Untungnya lah presiden kita 10 tahun ini tidak bangsa menculik ya, menculik yang menghina dia. Sempat bangsa menculik yang menghina dia, seorang pemimpin,
tulang kalian pun nggak nampak. Tulang kalian barangkali kan bangke atau mayat kalian, tulang kalian pun nggak nampak. Oh, Makanya bapak ini hatinya bersih, dicintai rakyat Indonesia. Mau dia berutang untuk muncung kalian ya semua itu, iya kan? Bukan untuk muncung kami yang miskin-miskin ini, untuk muncung kalian yang di pemimpin-pemimpin sana, di petinggi-petinggi sana, iya kan? Kenapa aku bilang kayak gitu? Iyalah, dia berutang, datang perangkat desa, datang misalnya kayak kota Medan ini, dah anggaran, iya kan? Itu harus berutang ke luar negeri karena untuk muncul kalian yang kaya-kaya itu, yang memimpin di kota-kota ini kayak di perangkat desa, bukan untuk kami. Ada kami tersiram? Nggak ada kan? Jadi yang benci bapak ini ya kaum Konoha ini ya, udahlah, udah dikasih kalian amplop, udah cukup lah, jangan bersuara lagi ya. Udah cukup itu 100.000 200.000 untuk beras di dapur kalian. Udah bangga kalian kan? Itulah ya, orang baik kalian benci, orang yang jahat kalian senangi. Jadi udah kan? Dari sini udah cukup. oke. Jadi begini guys ya, tempat persembunyian Pak Jokowi yang paling aman ya, paling nyaman ya, itu adalah di hati rakyat ya. Jadi Pak Jokowi ini berhasil menyembunyikan dirinya di hati masyarakat guys ya. Itu tempat yang paling kuat dan paling aman ya. Beda dengan Pak Harto dulu yang mengamankan dirinya ya di balik kekuatan militer, tetapi akhirnya tetap dia berhasil digulingkan atau diturunkan ya. Nah ini bagi Pak Jokowi berbeda guys ya. Beliau ada di hati rakyat, kekuatan rakyatlah yang akan membentengi dan melindungi Pak Jokowi dari orang-orang atau sekelompok orang yang ingin melengsarkan, menjatuhkan atau ingin menggulingkan beliau ya. Jadi seperti Pak Amin Rais bilang ya, mau jebol ya tidak akan terjebol karena Pak Jokowi tersembunyi di tempat yang rapi, aman dan kuat, yaitu di hati rakyat. Kita harus bantu Rocky Gerung. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku tuh kok nggak suka banget sama orang ini. Karena tuh omongannya tuh nggak penting banget gitu loh, dan nggak ada esensinya dan cuman membuat gaduh gitu. Kalau boleh saran nih Mbah ya, mending ngurusin hari tua tenang gitu Mbah, daripada ngomong di media gitu tapi nggak ada esensinya gitu loh Mbah. Aku tuh dari dulu rekam jejaknya si Mbah ini tuh dalam dunia politik itu menurutku ya itu banyak buruknya gitu loh. Jadi mending jauh-jauh deh dari panggung politik Mbah gitu, gak ada esensinya soalnya. Tuh dengerin Pak Amin, masukan dari Mbak cantik ya untuk Pak Amin. Udah tua Pak Amin, istirahat aja lah. Ini tentang kita. Kenapa merasa lebih hebat dari orang lain? Kenapa merasa lebih soleh dari orang lain? Kenapa merasa lebih cerdas dari orang lain? Saya contohkan, seandainya saya Sodrun bandingkan dengan Pak Jokowi, dalam segi keislaman Pak Jokowi sudah pernah masuk Ka'bah, sudah pernah masuk makam Nabi, masuk kategori 13 musim berpengaruh di dunia, diberi gelar Al-Hasan bin Ali. Lalu saya membanding-bandingkan kesolehan saya tentang Islam saya tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya saya sadar diri. Harusnya saya sadar diri siapa saya, siapa Pak Jokowi. Dalam segi kesuksesan, saya siapa, Pak Jokowi saya siapa. Pak Jokowi menjabat wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode. Lalu saya siapa? Lalu kita siapa?
Kenapa kita bisa merasa lebih pintar dari beliau? Kenapa? Harusnya kita sadar diri, bukan merasa lebih pintar dari beliau. Dalam segi keluarga, beliau mempunyai keluarga yang hebat, memiliki 3 anak dan 3 anak sukses. Bukan karena karena pilihan rakyat. Tapi ada orang yang membelokkan karena bapaknya. Lalu kenapa kita merasa diri lebih hebat dari beliau? Lalu kenapa kita merasa lebih Islam dari beliau? Lalu kenapa kita merasa lebih soleh dari beliau? Hal yang aneh, ada yang aneh pada diri kita. Oke guys, ini lagu Kidung Jokowi judulnya. Sorry, musiknya nggak saya tampilkan guys ya, karena ini ternyata punya hak cipta ya. Jadi saya hanya tampilkan syairnya guys ya. Dan bapak ini yang membuat lagu dengan judul Kidung Jokowi. Oke, seperti apa kata-katanya, syairnya? Mari kita simak guys. Luar biasa ya. Ini bapak selalu mengelontarkan, membalas kritik. Kan Presiden Jokowi, tapi rakyat cinta sepenuh hati. Asik. Oke guys, itu tadi tanggapan dari netizen-netizen terhadap Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais dan kelompoknya itu yang kemarin mendatangi KPK dengan maksud agar KPK segera menangkap anak-anak dari Presiden Jokowi ya. Akan tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya ya, apapun cara kalian ya, Pak Jokowi ini selalu safety ya, selalu aman. Kenapa Pak Jokowi ini aman? Apakah karena kekuatan militer? Bukan ya. Akan tetapi karena kekuatan rakyat. Karena Pak Jokowi bersembunyi di dalam hati rakyat ya, rakyat yang melindungi beliau, sehingga sampai dengan saat ini Pak Jokowi tetap menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan luar biasa sekali kita lihat Pak Jokowi saat ini melakukan kunjungan-kunjungan. Tadi saya lihat di Tanzania, lalu di Kenya dan beberapa negara-negara yang ada di Afrika guys ya. Lalu juga dengan beberapa negara-negara lain ya. Dan Pak Jokowi berusaha membangun hubungan yang harmonis, hubungan persahabatan diplomatik dengan negara-negara luar. Pak Jokowi masih terus bekerja guys ya. Tidak pantang menyerah, terus bekerja dan bekerja. Karena beliau memang dari dulu seperti itu guys ya. Tidak banyak sibuk untuk meladeni orang-orang yang benci, orang-orang yang dengki, orang-orang yang berusaha mau menjatuhkan beliau ya. Beliau lebih sibuk bekerja, fokus untuk membangun bangsa dan negaranya ya. Hanyalah orang-orang yang ambisius, orang-orang yang tidak kebagian jatah, orang-orang yang sudah dipecat ya, yang merasa sakit hati dengan Pak Jokowi. Tetapi kita masyarakat Indonesia, kita masyarakat biasa, kita masyarakat yang waras ya, kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa Pak Jokowi ini luar biasa dekat dengan rakyat, bekerja membangun bangsa dan negara kita ya. Tentunya kita melindungi dan membentengi Pak Jokowi dari orang-orang yang ingin menggulingkan beliau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel ini ya. Mohon maaf kalau latar belakangnya tidak seperti biasa, karena saya lagi berada di luar daerah guys ya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.